Salam Indonesia, Des Purba mempersembahkan pos antisipasi atau pos akrual. Pos antisipasi ini merupakan bagian dari jurnal penyesuaian. Episode kali ini membahas tentang pendapatan yang masih harus diterima. Apa ini maksud dengan pendapatan yang masih harus diterima? Pendapatan yang masih harus diterima adalah jasa perusahaan yang sudah dinikmati oleh pihak lain, tapi perusahaan belum menerima pembayaran dari pihak lain tersebut. Sederhananya, jasa kita sudah dipakai pihak lain, tapi pihak lain itu belum bayar ke kita. Jika jasa kita digunakan pihak lain, maka itu sudah resmi merupakan pendapatan bagi kita. Namun karena pendapatan itu belum diterima dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk pembayaran bank, itu berarti timbul hak tagih. Belum dibayar bisa saja dikarenakan adanya ketentuan perjalanan waktu atau karena adanya ketentuan pencapaian prestasi. Jurnal penyesuaian untuk poin ini adalah bunga yang masih harus diterima debit, kreditnya pendapatan bunga yang bercetak tebal dan garis bawah ini dapat diganti dengan item apa yang sesuai, misalnya komisi atau bisa juga sewa dan lain sebagainya. Accrued interest receivable, debit kreditnya interest income atau pendapatan bunga. Berikut adalah contoh pendapatan yang masih harus diterima yang timbul karena adanya ketentuan perjalanan waktu. Pada tanggal 1 November, perusahaan mendepositokan uangnya di Nusantara Bank nominal 60 juta untuk jangka waktu 3 bulan, di mana bunga per tahunnya 12%. 1 November didepositokan 3 bulan, kita lihat di sini dari 1 November ke 1 Desember 1 bulan, ini kemari 1 bulan, ini kemari 1 bulan. Hanya saja untuk memudahkan kita ganti tanggal-tanggal ini dengan tanggal akhir bulan sebelumnya sehingga terlihat sebagai berikut. 1 Desember kita ganti dengan 30 November, 1 Januari kita ganti dengan 31 Desember, 1 Februari kita ganti dengan 31 Januari. Namun permasalahannya, kita akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat. Sampai dengan 31 Desember, itu ada 2 bulan jangka waktu deposito yang sudah dilewati. Artinya sudah ada bunga 2 bulan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Namun belum dibayar oleh pihak Nusantara Bank karena memang adanya ketentuan perjalanan waktu. Berapa besarnya? Kita lihat untuk bunga yang 2 bulan ini meskipun belum diterima, kita hitung bunganya, bunga 60 juta kali 12% kali 2/12. Mengapa 2/12? Karena bunganya 60 juta dikali 12%, itu bunga per tahun. Sementara perjalanan waktu ini baru 2 bulan. Berarti 2/12, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau yang sudah dijalani sampai per 31 Desember 2 bulan, 60 juta kali 12% atau 12/100 kali 2/12 itu adalah 1.200.000. Jurnalnya, bunga yang masih harus diterima debit 1.200.000, kreditnya pendapatan bunga 1.200.000. Dalam terminologi bahasa Inggris kita catatkan accrued interest receivable 1.200.000, kreditnya interest revenue 1.200.000. Tentang yang 60 juta kali 12% kali sisa waktu 1/12, ini tidak perlu dicatatkan per tanggal ini karena itu adalah bagian dari tahun berikutnya. Kemudian kita masuki pendapatan yang masih harus diterima yang ditentukan karena adanya unit prestasi. Kita lihat pada tanggal 29 November perusahaan menerima titipan 50 unit mobil bekas dari PT Prambudi untuk dijualkan. Komisi untuk penjualan 1 unit adalah 1.200.000. Perjanjian kerjasama menyebutkan bahwa perusahaan
baru akan menerima seluruh komisi dari Prambudi jika ke-50 mobil itu terjual seluruhnya. Permasalahannya sampai dengan 31 Desember, perusahaan baru menjualkan 35 dari 50 unit mobil yang dititipkan tersebut. Bagaimana pembukuannya per 31 Desember kita lihat. Kontrak kerjasama ditandatangani 29 November untuk 50 unit, sampai 31 Desember sudah terjual 35 unit, belum terjual 15 unit. Besar komisinya kita lihat 35 unit sudah dijualkan kali 1.242 juta, sisanya 15 unit yang belum dengan komisi 18 juta rupiah. Ini merupakan bagian dari tahun berikutnya. Sekarang kita bicara 31 Desember, berarti yang sudah berhak kita tagih adalah 35 unit yang komisinya 42 juta. Jurnalnya piutang komisi 42 juta, kreditnya pendapatan komisi 42 juta. Terminologi bahasa Inggrisnya commission receivable, atau boleh juga accrued commission receivable, debit 42 juta, kreditnya commission income 42 juta. Nah, bentuk soal lainnya dari pos antisipasi ini kita lihat contoh berikut. Pengelola sentra kuliner menyewakan area untuk pegiat kuliner. Besar sewa 9% dari penjualan kotor. Pihak sentra kuliner menetapkan para penyewa wajib menyetorkan sewa minimum setiap hari sebesar 100.000. Perhitungan dan penyelesaian sewa bulanan dilakukan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Omset penjualan ayam goreng Medan atau APM salah satu penyewa dalam bulan Desember ada 80 juta rupiah. Buat jurnal penyelesaian per 31 Desember, baik di pihak sentra kuliner maupun di pihak ayam goreng Medan. Mari kita perhatikan kasusnya. Sewa 9% dari penjualan kotor yang diperhitungkan tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Namun sebelum sampai pada perhitungan 9% tersebut, penyewa wajib menyetorkan sewa minimum 100.000 rupiah per hari. Jadi sewa minimum harian dalam bulan Desember itu 31 hari sudah dibayar. Kumulatif 3.100.000 rupiah. Pihak sentra kuliner mencatat yang 3.100.000 ini kas debit, kreditnya pendapatan sewa 100.000. Ini per tanggal 1. Per tanggal 2 juga demikian, per tanggal 3 juga demikian. Jadi sewa minimum harian dari AGN per 1 Desember. Ini pembukuan di sentra kuliner. Sementara pembukuan di ayam goreng, bagi sentra kuliner itu merupakan pendapatan, bagi ayam goreng Medan itu merupakan beban. Beban debit 100.000, kreditnya kas 100.000. Itu adalah sewa minimum harian per 1 Desember. Tanggal 2 Desember juga demikian dan seterusnya sampai pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember kita lihat kas debit 100.000, kreditnya pendapatan sewa itu di pihak sentra kuliner. Jadi ada 31 hari kumulatif 3.100.000 di pihak ayam goreng Medan. Beban sewa 100.000 debit, kredit kas, sewa minimum harian per 31 Desember. Kemudian setelah berakhir bulan Desember, diketahuilah bahwa omset ayam goreng Medan untuk bulan tersebut 80 juta. Harusnya ayam goreng Medan membayar 7.200.000 di bulan Desember. Tapi baru dibayar sesuai dengan ketentuan kontrak 3.100.000. Sisanya 4.100.000
harus dibayar pihak Ayam Goreng Medan pada tanggal 5 bulan berikutnya, dalam hal ini tanggal 5 Januari. Namun karena kita harus menyajikan laporan keuangan per 31 Desember, kita harus bukukan nilai yang belum dibayar, yaitu Rp4.100.000. Sewa yang harus dibayarkan oleh AGM atau Ayam Goreng Medan per 5 Januari 4.100.000. Artinya per 31 Desember masih ada hutang piutang yang belum dibayarkan. Bagi sentra kuliner akan mencatat debitnya sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa 4.100.000, kreditnya pendapatan 4.100.000. Ini sudah resmi menjadi pendapatan, tapi belum diterima uangnya. Nah, di pihak Ayam Goreng Medan, untuk yang 4.100.000 ini dibukukan sebagai beban sewa 4.100.000 debit, kreditnya sewa terutang 4.100.000. Jadi dari sisi sentra kuliner ada pendapatan yang masih harus diterima. Sudah menjadi pendapatan Desember, tapi belum diterima. Kenapa? Karena memang sesuai dengan perjanjian baru diselesaikan tanggal 5 bulan berikutnya. Pendapatan sudah ada, sudah menjadi milik sentra kuliner, tapi belum diterima. Itu artinya masih merupakan piutang. Sementara di pihak Ayam Goreng Medan sudah ada kewajiban, sudah ada beban sewa yang masih kurang dan perlu dibayar 4.100.000. Namun karena belum dibayar per 31 Desember, itu masih merupakan hutang. Demikianlah pembahasan mengenai pendapatan yang masih harus diterima sebagai bagian dari pos antisipasi. Terima kasih, salam Indonesia.